الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas tentang asbabu insyirahis sadr, sebab-sebab lapangnya dada. Karena lapang dada itu nikmat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Karena lapang dada itu nikmat. Karena dengan lapang dada itu menimbulkan apa? Kesabaran yang panjang. Beda dengan orang yang dadanya sempit, sabarnya juga sempit. Lapang dada itu menimbulkan apa? Kebahagiaan dan ketentraman. Beda dengan orang yang dadanya sempit, dia tidak bahagia hidupnya, tidak tentram. Lapang dada itu juga menimbulkan sifat pemaaf. Lapang dada juga, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah merupakan perkara yang sumber kebahagiaan seorang hamba. Iya. Al-Imam Ibnu Hazm berkata, "Fakartu fi sa'yil uqala fara'aitu sa'yahum kullahum fi matlubin wahidin." Aku berpikir, kata beliau, tentang perbuatan orang-orang yang berakal. Dan ternyata aku melihat tujuan mereka satu semuanya. Wa in ikhtalafat turukum fi tahsilihi. Walaupun cara mereka untuk meraihnya berbeda-beda. Ra'aitum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il ham wal gham an nufusihim. Kata Ibnu Hazm, aku melihat mereka semuanya berusaha untuk membebaskan hatinya dari kegundahan, demikian pula kegalauan, kegelisahan. Artinya mereka sedang mencari kebahagiaan dalam hidupnya itu. Fahadha fil aqli wasyurb. Ada yang mencari kebahagiaan dengan cara makan dan minum. Wahadha fit tijarah wal kasb. Ada juga dengan cara berdagang, berniaga. Wahadha bin nikah. Yang ini dengan cara nikah. Wahadha fil laghwi wal la'ab. Yang ini dengan senda gurau dan permainan. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Walam ara fi jami'i hadhihi turuq tariqan musilan ilaih. Dan aku melihat semua jalan-jalan tadi tidak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla aktsaraha innama yusi ila dhiddih. Bahkan kebanyakan itu semua menyampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal iqbal 'ala Allah wahdah. Yang hanya menyampaikan itu hanyalah kembali kepada Allah saja. Wa itharu mardatihi ya ala kulli syai'in diddih. Dan ia berusaha untuk mengutamakan keridhaan Allah di atas segala sesuatu. Falaysa lil abdi anfa' min hadzal tariq wa awsal minhu ala ladzatihi wa sa'adatihi. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dari jalan ini. Dan tidak ada yang bisa menyampaikannya kecuali jalan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 9 sebab. Al-Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan 9 sebab
yaitu insyirahus sadr, lapang dada itu. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Di jilid 2 halaman 23 sampai 28. Kata beliau, apa sebab-sebab dada itu lapang? Yang pertama tauhid. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata beliau, wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Sesuai dengan kesempurnaan tauhid seseorang, kekuatan tauhid seseorang, bertambahnya tauhid seseorang, maka itu pula sesuai, akan menyesuaikan kelapang dadaan dia. Artinya semakin dia mentauhidkan Allah, semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat dalam bertauhid kepada Allah, maka semakin dadanya lapang. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang yang Allah jadikan dadanya lapang dada untuk Islam dan ia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang dadanya sempit untuk menerima Islam? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah, kata Allah, orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkan dia, Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Seakan-akan ia naik ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal huda wat tauhid min a'dhami asbabi syarhi sadr. Jadi hidayah dan tauhid adalah merupakan sebab yang paling besar seseorang diberikan oleh Allah kelapangan dada. Wasyirk wad-dhalal min a'dhami asbabi dhiqis sadri wa inhirajihi. Sementara kesyirikan serta kesesatan itu sebab utama dada seseorang itu sempit. Makanya orang yang berbuat syirik dadanya paling sempit untuk menerima kebenaran. Orang yang berbuat syirik mereka orang yang tidak ada tawakal kepada Allah. Makanya mereka cepat putus asa hidupnya. Orang yang berbuat syirik, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang yang paling sedikit kesabarannya. Sehingga ketika diberikan oleh Allah ujian sedikit saja sudah berkeluh kesah. Beda dengan orang yang mentauhidkan Allah, tawakalnya kuat kepada Allah, biasanya sabarnya juga kuat. Diberikan ujian yang berat, tetap sabar, berharap akan karunia dari Allah, berharap akan pahala yang besar di sisi Allah. Maka dengan seperti itu dadanya lapang. Kenapa? Karena ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia keluh kesahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebagaimana Nabi Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku keluh kesahkan semua kesedihanku, ya. Demikian pula kesusahanku semuanya kepada Allah. Akhirnya dadanya menjadi lapang. Makanya saudaraku sekalian, tauhid adalah merupakan sebab terbesar Allah berikan kepada seorang hamba itu kelapangan dada, insyaallah. Tsaniyan, yang kedua, sebab lapangnya dada. An-nur alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbil 'abdi. Itu cahaya yang Allah berikan kepada seorang ke dalam hati seorang hamba. Cahaya apa itu?
wa huwa nurul iman, yaitu cahaya iman. Fa innahu yashrahu sadr, karena cahaya iman itu melapangkan dada. Wa yuwassi'uhu, bahkan meluaskan dada seorang hamba. Wa yufrihul qalb, bahkan membuat hati itu gembira. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, itu orang yang paling luas dadanya, orang yang paling gembira hatinya. Ya. Bagaimana tidak? Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ketika ia ditimpa ujian, ia yakin saya dirinya milik Allah. Ia yakin bahwa dirinya akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman apa? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata apa? Inna lillah, kami milik Allah. Berarti ia beriman bahwa dirinya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ia beriman kepada kehidupan akhirat. Keimanannya ini, Pak, yang menjadikan ia sabar. Akhirnya apa? Lapang dadanya dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Iya. Kata beliau, fasara fa idza faqada hadzal nur min qalbil 'abdi dhaqa wa haraja. Apabila cahaya iman itu hilang dari dada seorang hamba, apa yang terjadi? Maka ia pun menjadi sempit, Pak, sempit. Fasara fi adyaqis sijnin wa as'abih. Maka orang yang kehilangan iman, ia berada dalam penjara yang paling sempit, kata beliau. Ya. Fatusibul 'abda min insyirahi sadrihi bihasbi fanasibul 'abdi min insyirahi sadri bihasbi nasibi min hadan nur. Makanya lapang dadanya seorang hamba itu, kata beliau, sesuai dengan iman yang ada di hatinya itu. Semakin hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, insya Allah dadanya semakin lapang dan lebar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya di mana ia berjalan dengan cahaya tersebut di antara manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang ia tidak pernah bisa keluar dari kegelapan itu? Tentu berbeda. Ya, orang yang berada di atas cahaya, Pak, kalau Bapak berjalan di bawah cahaya, Bapak bisa melihat ini jalan yang bagus, ini jalan yang tidak bagus, ini jalan yang menyampaikan kita ke sana, ini yang tidak. Tapi kalau dalam kegelapan bingung kita. Kita meraba-raba, salah raba, ternyata ular yang matuk. Ketika gelap, kita tidak tahu jalan harus pergi kemana. Demikian pula orang yang kehilangan cahaya kegelapan itu, ya, cahaya keimanan tersebut gelap hatinya, fi dzulumat, dalam kegelapan itu. Sebab yang ketiga, yaitu sebab kelapangan dada, itu al-ilm, ilmu yang dimaksud yaitu apa? Ilmu din. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat. Itu ilmu, Pak.
Al-ilm, kata beliau, fa innahu yashrahu sadr. Karena ilmu itu menjadikan hati kita itu lapang, dada kita itu. Dada kita lapang, kata beliau. Wa yuwassi'uhu, bahkan melebarkannya, hatta yakuna awsa' minad dunya, bahkan dengan ilmu hati kita lebih lapang dari dunia sekalipun. Iya. Wal jahlu yurithuhu dhiq wal hasr wal habs. Sementara kebodohan hanya akan menimbulkan apa? Kesempitan dada. Ya, terpenjara seseorang itu. Fakullama ittasa'a ilmul abdi insyaraha sadruhu wattasa'. Semakin luas ilmunya, semakin dadanya itu lapang, kata beliau. Walaysa hadza li kulli ilmin balil ilmul mawruth 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sembarangan ilmu. Akan tetapi ilmu yang dimaksud di sini, kata beliau apa? Yaitu ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan ini yang harusnya kita cari, Pak. Nabi mengatakan apa? Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Kata beliau, wa innama warathul ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil keuntungan yang banyak sekali. Kita, Pak, kepada warisan orang tua kita aja sering berebut. Seharusnya kepada warisan Rasulullah lebih berebut lagi kita. Justru itu warisan yang paling bermanfaat untuk hati kita. Abu Hurairah pernah mendatangi pasar dan berkata, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, antum hahuna, kalian masih ada di sini, sementara di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi." Nampaknya para pedagang pergi semuanya, Pak. Kemana? Ke masjid. Sementara Abu Hurairah nungguin di pasar. Tak lama kemudian para pedagang itu kembali ke pasar. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kenapa kalian balik lagi?" Apa kata mereka? "Hai Abu Hurairah, kami tidak melihat di sana ada harta yang dibagi-bagi." Apa kata Abu Hurairah? "Lantas apa yang kalian lihat di masjid?" "Kami melihat di situ ada halaqah ilmu, ada orang sedang sholat, ada orang yang sedang zikir, ada orang yang sedang baca Quran." Kata Abu Hurairah apa? "Itu dia warisan Rasul. Itu warisan Rasulullah SAW." Maka saudaraku sekalian, bersyukurlah kita ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, dijadikan ia faqih dalam agama. Iya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan ia faqih dalam apa? Dalam agama. Lihat, faqih dalam apa? Dalam matematika, faqih dalam fisika, faqih dalam kimia. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Faqih dalam agama. Ya, Masya Allah. Kata beliau, wa huwal ilmun nafi'u. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berasal dari Nabi SAW, itulah ilmu yang bermanfaat. Fa ahluhu asyrahun nasi sadran. Para ahli ilmu lah yang paling lapang dadanya. Wa awsa'uhum qalban, yang paling lebar dadanya. Wa ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa atyabuhum aishan, dan yang paling bahagia hidupnya. Siapa dia? Orang-orang yang berilmu tentang Allah, tentang agamanya. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sebab kelapangan dada. Kata beliau, rabi'an al-inabatu ilallah. Kembali kepada Allah.
wa mahabbatuhu bikullil qalbi, dan mencintai Allah dengan sepenuh hati, wal iqbalu alaih, dan senantiasa menghadap kepada Allah, wat tana'um bi ibadatih, dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku sekalian, orang yang sangat mencintai Allah, dia akan merasa nikmat berdua-duaan dengan Allah. Sebagaimana antum kalau mencintai seseorang, antum merasa senang berdua-duaan dengan dia. Kita mencintai Allah, tapi ketika kita ibadah kita tidak merasa nikmat. Ketika kita berzikir, lisan terasa keluh. Bagaimana kita akan dikatakan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seseorang senantiasa kembali kepada Allah, dia cintai Allah dengan sepenuh hatinya, dia pun merasakan nikmat ibadah, maka yang seperti ini orang yang paling lapang dadanya dalam hidupnya. Kata beliau, fala syai'a asyrah li sadril abdi min dzalika. Maka tidak ada sesuatu yang bisa melapangkan dada seorang hamba kecuali dengan itu. Mencintai Allah segala-galanya, Pak. Kalau antum mencintai selain Allah, antum tersiksa oleh apa yang antum cintai itu. Antum mencintai apa, misalnya barang ya, pasti tersiksa tuh sama barang itu. Takut kehilangan ya. Atau antum mencintai siapa? Wanita. Tersiksa sama wanita itu, tersiksa oleh kerinduan di saat jauh, tersiksa ketakutan diambil orang atau yang lainnya, banyaklah saudaraku sekalian. Tapi mencintai Allah, hati kita nikmat, tidak akan tersiksa. Maka di saat itu dada kita lapang, Masya Allah. Kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, dan tidak mungkin disebut amal itu amal soleh kecuali harus di atas ilmu. Tidak mungkin amal itu disebut amal soleh kecuali dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita tidak tahu apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali dengan apa? Ilmu. Maka Allah mengatakan apa? Barang siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan berikan ia balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan tersebut. Ya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya ketika hati kita selalu ingat Allah, hati kita selalu berusaha untuk bagaimana selalu di atas ibadah kepada Allah, jadilah hati yang paling lapang dadanya, paling bahagia hidupnya. Kata beliau, wa min a'zami asbabi dhikr sadr al-i'radu 'anillah wa ta'alluqil qalbi bi ghairihi wal ghaflah an dzikrih wa mahabbati siwah. Sebab-sebab yang menyebabkan hati itu sempit, dada itu sempit, yaitu berpaling dari Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah, cintanya kepada selain Allah barangkali lebih berat daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan ia lalai dari berzikir kepada Allah. Ia pun juga jauh dari mencintai Allah. Orang seperti ini biasanya, Pak, orang yang paling sempit dadanya. Beda dengan orang yang sangat mencintai Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu orang yang paling yang paling lapang dadanya. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram.
Lalu beliau membawakan firman Allah surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan ia buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwata Islam azan ya Allah. Yang kelima, sebab hati menjadi lapang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dawamu dzikri ala kulli hal wa fi kulli mautin. Selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Di setiap keadaan dia, di setiap tempat ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari zikir kepada Allah. Ya. Falidzikri ta'thirun ajib fi insyirahis sadr wa na'imil qalb. Karena zikir, kata beliau, pengaruhnya luar biasa sekali. Ya, untuk kelapangan dada dan kenikmatan hati. Orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah, Pak. Lisannya tak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini Masya Allah diberikan oleh Allah pahala yang besar. Allah berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ya akhi, zikir itu amalan yang mudah. Iya tidak? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa enggak? Berapa detik antum ucapkan subhanallah? 1 detik. Subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik, tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan ini? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua bisa. Tapi siapa di antara kita yang 1 jam aja lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita ketika berzikir setannya datang, Pak. Diingetin ini, diingetin itu, diingetin ini, akhirnya apa? Lisannya tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang banyak hal-hal yang melalaikan. Ya, media-media sosial yang melalaikan, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan dan yang lainnya di dalam internet sana, di dunia maya sana, sering kali membuat kita apa? Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam. Kata beliau, ya, walil ghaflati ta'thirun ajibun fi dhiqihi wa habsihi wa adzabihi. Sebaliknya, lalai dari berzikir kepada Allah itu pengaruhnya pun luar biasa, menyebabkan hati itu sempit, Pak. Gelisah, gundah gulana. Makanya seorang mukmin itu, kata sebagian ulama salaf terdahulu, hatinya itu ya seperti ikan kalau ia dipisahkan dari air kelepek-kelepek, Pak. Maka seorang mukmin pun juga ketika hatinya kosong dari zikir, hatinya tak tenang dan tidak tentram. Selalu hatinya ingin kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, tentram. Kalau hati tenang, tentram, Pak, dada pun lapang, lebar. Ya.
Yang keenam, sebab yang keenam yang menyebabkan dada kita lapang. Al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhum minal mali wal jah wal naf'i bil badan wa anwa'il ihsan. Berbuat baik kepada makhluk, memberikan manfaat kepada mereka dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa memberikan manfaat dengan harta, ya dengan harta. Kalau kita bisa memberikan manfaat dengan kedudukan, ya dengan kedudukan. Kalau kita bisa memberikan manfaatnya dengan badan, ya dengan badan. Ya, wallahi Pak, kalau kita membantu orang lain tuh hati kita tenang banget Pak. Antum ngelihat teman antum lagi bawa barang berat nih, sini saya bantu. Ketika membantu gitu aja rasanya hati itu rasanya tenang gitu. Ketika antum melihat ada orang yang butuh bantuan, antum carikan bantuan buat dia. Ketika antum berinfak sebagian harta antum kepada orang miskin, wallahi siapapun orang yang pernah masuk dalam kancah memberikan bantuan kepada orang lain, hati itu tenang sekali. Lihat orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang terkena musibah untuk memberikan kepada mereka bantuan yang mereka mampu bisa untuk bantu. Itu mereka orang yang paling dadanya paling lapang. Mereka bahagia, gembira, walaupun nggak digaji. Mereka bisa membantu saudaranya yang kesusahan, yang tertimpa bencana, gempa dan yang lainnya. Masya Allah, bahagia. Walaupun capek, lelah, mereka harus menghadapi kesulitan di perjalanan, tapi tidak peduli. Karena mereka merasakan betapa Masya Allah, membantu orang itu sangat menimbulkan kebahagiaan hati. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa ya. Fa innal karimal muhsin asyrahun nasi sadran. Karena orang yang dermawan, kata beliau, pasti orang yang paling lapang dadanya itu. Wa atyabuhum nafsan wa anfa'uhum qalban wa an'amuhum qalban. Pasti jiwanya yang paling bahagia, pasti hatinya yang paling nikmat. Wal bakhil alladzi laisa fi ihsanun adyaqun nas. Sementara orang yang bakhil, ya, koret, ya, apa kata beliau, pasti orang yang paling sempit dadanya, paling sempit dadanya. Ya, ikhwata Islam, azani Allah wa ikum. Yang ketujuh, sebab lapangnya dada. Apa itu asyaja'ah? Keberanian. Karena orang pengecut itu dadanya sempit. Tapi orang yang pemberani dadanya lebar. Iya. Kata beliau, fa inna syuja' munsyarihus sadr. Seorang pemberani itu dadanya lapang. Muttasi'ul qalb, hatinya lebar. Wal jabban adyaqun nasi sadran. Sementara orang yang pengecut itu pasti orang yang paling sempit dadanya. Tapi ingat ya, berani di sini dalam kebenaran, bukan dalam kebatilan. Adapun kalau dalam kebatilan dia berani, hakikatnya itu tidak akan menimbulkan ya, kelapangan dada sama sekali. Berani dalam menyampaikan kebenaran, yang hak kita katakan hak, yang batil kita ucapkan batil. Ya. Maka orang seperti ini Allah berikan kepada dia kelapangan dada, saudaraku sekalian. Kata beliau, ya, wal jabban, orang yang pengecut itu, kata beliau, orang yang paling sempit dadanya. Wa ahsaruhum qalban la farhata lahu wala surur. Ya, orang yang paling gelisah hatinya, enggak gembira, dia enggak punya kegembiraan. Adanya ketakutan aja. Kenapa? Pengecut dia. Mau menjalankan sunnah takut apa kata orang nanti. Mau berjenggot takut disebut teroris. Mau motong celana di atas mata kaki takut disebut banjir. Mau mengamalkan sunnah Rasul, yang dia pikirkan apa kata orang nanti saya disebut Wahabi. Akhirnya dadanya paling penakut Sehingga untuk mengamalkan kebenaran paling takut dia.
hatinya itu ya Masya Allah. Thaminan, yang ke-8, ikhraju daghlal qalbi minas sifatil madmumah allati tujibu dhiqahu wa adabah wa tahulu bainahu wa baina husulil bur'i. Sebab yang ke-8, mengeluarkan penyakit-penyakit hati berupa sifat-sifat yang tercela yang bisa menyebabkan dada kita sempit. Apa penyakit hati contohnya? Cinta dunia yang luar biasa. Orang yang sangat cinta dunia itu Pak, ketakutannya luar biasa. Apalagi dengki. Antum kalau dengki sama orang, hasad, tahu hasad? Melihat temannya bisa beli ini, panas. Melihat tetangganya bisa beli motor, panas. Nggak boleh ngelihat orang lain dikasih kenikmatan, panas. Ini orang yang paling sempit dadanya itu. Ya. Harus disembuhkan. Dikeluarkan itu semua penyakit-penyakit hati itu. Ya. Kata beliau, fa innal insan idza ata bil asbab allati tashrahu sadrahu wa lam yakhruj tilkal awsaf al madmumah min qalbihi lam yahdha min insyirahi sadrihi bita'in. Karena seseorang walaupun berusaha mencari sebab-sebab dadanya lapang, hatinya lapang, tapi penyakit-penyakit hati itu masih bertengger di hatinya, tetap saja sulit dia untuk lapang dadanya. Sulit. Nah ini akal Islam, makanya penting sekali akhi untuk mempelajari dan mengetahui apa sih penyakit hati yang ada di hati saya ini. Kalau antum saja sakit berusaha untuk datang ke dokter untuk mengetahui penyakit saya apa. Setiap kita juga harus tahu dan harus bisa mengetahui jenis penyakit di hati saya apa. Masa kita nggak bisa dan tidak peduli penyakit hati, Pak? Penyakit hati itu lebih membahayakan daripada penyakit badan, Pak. Kalau penyakit badan paling banter mati orangnya. Tapi kalau penyakit hati, kematian hati lebih berat daripada kematian apa? Badan. Maka dari itu saudaraku sekalian, perhatian kita kepada hati lebih berat, lebih besar harusnya daripada perhatian kita kepada badan kita. Coba setiap kita berusaha untuk introspeksi diri. Saya ini penyakit hatinya apa ya? Oh, ini lagi jatuh cintrong sama perempuan. Wah, bahaya itu. Iya. Itu penyakit hati tidak, Pak? Penyakit hati itu. Ya, kita periksa lagi di hati kita, saya ini kok orangnya serakah ya. Wah, itu penyakit hati itu. Kita periksa lagi di hati kita, saya ini orangnya kok agak-agak somse dikit. Tahu nggak somse? Sombong sekali. Ya, kalau dinasihatin sama teman saya kok merasa panas ya, kenapa ya? Padahal kata Imam Ad-Dhahabi, alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas itu, annahu idza iba ala fi'lihi lam yuharrid wa lam yusir. Tanda orang ikhlas itu kata Imam Ad-Dhahabi apa? Kalau diingatkan kesalahannya, hatinya enggak panas dan tidak ngeyel. Bahkan balik taraf, bahkan ia mengakui itu kesalahan dirinya dan berkata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Masya Allah, luar biasa sekali. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah. Kemudian yang keberapa? Yang terakhir, yang ke-9. Tarku fudulil nadhar wal kalam wal istima' wal mukhalatah wal akl wal naum fa inna hadhil fudul tastahilu alaman wa ghumuman wa humuman fil qalbi tahsuruhu wa tahbisuhu wa tudayyiquhu. Tinggalkan melihat yang berlebih-lebihan. Maksudnya melihat apa? Melihat yang enggak-enggak, Pak. Ya. Mata antum itu kerjaannya ngeliatin yang enggak-enggak. Kalaupun yang enggak-enggak terkadang enggak ada manfaatnya.
kerjaannya duduk di pinggir jalan ngeliatin mobil aja. Ih, mobilnya bagus ya. Mobil apa ini mobil? Seharian cuma ngeliatin mobil. Ya. Apalagi yang dilihatnya itu akhwat, yang bening-bening lagi, dosa. Ya. Wal kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. TBC, tahu TBC? Terlalu banyak cincong. Ya. Banyak ngomong. Kadang ada orang kalau ngobrol tuh nggak ada titik, nggak ada koma, Pak. Kayak radio aja udah. Ya. Kalau ngobrol tuh kuat sampai malam, Pak. Mending yang diobrolinnya ilmu. Ini diobrolinnya apa? Nggak ada manfaatnya. Ya. Banyak diantara ikhwah itu kalau udah ngomong poligami, wah rame udah. Kalau ditanya berani nggak? Enggak sih, takut. Ya. Ngapain ngomong kayak gituan kalau kamu tidak berani? Poligami itu bukan buat diomongin, buat dipraktekin, tahu nggak? Wal mukhalatah, kata beliau. Terlalu banyak bergaul, kebanyakan gaul. Kerjaannya hari ini main ke rumah si fulan, besok main ke rumah si fulan. Kebanyakan gaul. Ya. Wal akal wan naum, kebanyakan makan. Pikirannya cuma kuliner aja. Kebanyakan tidur, senangnya tidur aja. Maka semua ini, kata beliau, akan menjadikan hatinya itu tersiksa. Benar. Ya. Hatinya akan sakit, Pak. Maka seperti ini akan menyebabkan hatinya menjadi sempit, Pak. Betul. Fala ilaha illallah. Ma adyaqu sadri man daraba fi kulli afatin min hadil afati bisahmin. Kata beliau, la ilaha illallah. Betapa sempitnya dada orang, ya, yang jatuh ke dalam perkara-perkara tadi. Penyakit-penyakit tadi, berlebihan dalam bicara, berlebihan dalam bergaul, berlebihan di dalam apa? Ya, perkara-perkara yang mubah. Fala ilaha illallah ma an'am 'aishin man daraba fi kulli khaslah min tilkal khisalil mahmudah. Dan betapa bahagianya, kata beliau, orang yang selalu sibuk di dalam perkara-perkara yang terpuji dalam hidupnya, perkara-perkara yang bermanfaat. Masya Allah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah 9 sebab, ya, dada kita akan menjadi apa? Lebar dan lapang. Ya. Allahu a'lam, demikian dari saya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan katsira, khairul jaza. Kembali kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah taala yang menyampaikan dari satu sesi pertama dari tema kita, yaitu tentang sebab-sebab kelapangan dada atau hati kita. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan dari materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizahullah taala. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat
terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, dan nikmat sehat, sehingga di kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan kita jauh ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala, yang beliau berkesempatan hadir di kesempatan siang hari ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Agung Ciamis yang telah memberikan waktu kepada kita di kesempatan siang hari ini untuk mengadakan kajian di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya sangat cukup nasihat yang tadi disampaikan, yaitu 9 poin yang menyebabkan seseorang mukmin itu bisa menjadi lapang dadanya. Ya. Lapang dada yang terbaik tentunya adalah islamul qalbi li ahkamillah. Istislamul qalbi li syariatillah. Islamul qalbi li amrillah wa li amri rasulih. Islamul qalbi li kitabillah wa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari lapang dada seorang mukmin adalah ketundukan hati seseorang kepada hukum Allah. Ketundukan hati seseorang kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketundukan hati seorang mukmin kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Barang siapa di antara kita yang dibikin lapang, yang dibikin hatinya tidak merasa berat untuk menerima keputusan-keputusan Allah, untuk menerima keputusan-keputusan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah inti dari kelapangan dada seseorang. Oleh sebab itu, pahala orang yang berlapang dada kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang dikatakan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Silakan lihat pada surah An-Nisa ayat 13. Allah berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, itulah batasan-batasan Allah. Ya, batasan Allah ini berupa halal, haram, berupa wajibat wal manhiyat, berupa perintah dan larangan Allah, berupa hukum-hukum Allah, yaitu halal, haram, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita berupa iman, larangan berupa kufur, perintah bertauhid, larangan syirik, perintah untuk taat, larangan untuk maksiat, maka itu dinamakan dengan hududullah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan ia taat kepada Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga, jannah tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir di dalamnya sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, maka itulah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi dari bagian 9 yang tadi yang sudah disebutkan, mungkin saya mengidhofatkan sedikit di kesempatan yang berbahagia ini, bahwa tidak ada yang akan menjadikan seorang itu berbahagia. Tidak ada sesuatu yang akan menjadikan seorang itu menang dan beruntung. Karena terkadang manusia mengukur menang, mengukur beruntung, mengukur berbahagia itu beda-beda. Mungkin kita lihat kalau ada orang-orang yang sedang bertanding bola, maka yang menang itu dikatakan dia menang, dia beruntung. Kalau orang sedang bertanding satu dengan yang lainnya untuk mengejar tender perusahaan, maka yang dapat tender perusahaan itulah orang yang beruntung, orang yang menang. Kalau orang yang sedang bertanding untuk kekuasaan seperti kita rasakan hari ini, maka mungkin nanti tanggal 17 April yang mendapatkan kemenangan itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung. Demikian juga mungkin orang yang sedang bertanding ya, dalam dunia apa saja. Orang yang dia bertani mendapatkan hasil yang banyak, kita katakan orang ini beruntung. Demikian juga orang yang membuka perusahaan-perusahaan besar atau mungkin perusahaan kecil, kalau dia mendapatkan untung, mendapatkan kelebihan laba dari apa yang dia usahakan, seorang akan mengatakan dia beruntung. Tapi banyak orang yang tidak tahu hakikat keberuntungan, hakikat orang yang menang, hakikat orang yang berbahagia. Orang yang diluaskan dunianya hari ini dan orang-orang yang diberikan kekuasaan hari ini, itu bukan dikatakan orang yang sesungguhnya beruntung. Kita renungkan dalam kalimat yang singkat ini, surah Ali Imran pada ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan, diisyaratkan ada judul ya. Semua yang bernyawa akan mati. Semua kita akan mati. Lalu Allah berfirman, dan hanyalah akan disempurnakan balasan kalian itu pada hari kiamat. Dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Dialah orang yang beruntung dengan untung yang besar, dan dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tidaklah dunia ini kecuali senda gurau. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat ini ada 4 poin. Jadi ada 4 paragraf gitu. Ada 4 bagian yang Allah memberikan peringatan kepada manusia. Yang pertama, Allah mengingatkan semua manusia akan mati. Ini hitopnya kepada kita dulu. Kita tidak berbicara makhluk yang lain. Maka siapapun yang sekarang menikmati dunia ini, para pemuda yang sekarang merasa gagah, perkasa, dan dia mungkin masih merasakan punya waktu yang panjang untuk hidup, Allah memperingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tidak ada manusia yang tahu mati itu kapan. Enggak ada manusia yang tahu mati itu kapan. Tidak ada jaminan orang yang sehat hari ini, tidak ada jaminan orang yang sedang perkasa hari ini, yang sedang kuat-kuatnya fisik hari ini, bahwa nanti malam atau besok atau pekan depan kita mati. Tidak ada yang tahu.
dan tidak akan ada yang menjamin bahwa dia akan hidup selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan siapa yang hari ini sedang memangku jabatan, memangku kekuasaan, ingat bahwa kekuasaan Anda ada expire-nya. Kekuasaan yang kita sedang pegang hari ini adalah ada batasannya. Allah memberitahu akan ada kematian. Dan semua orang yang sekarang memiliki uang miliaran triliunan, memiliki sawah yang luas, memiliki harta yang banyak, diingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu pada poin yang kedua, ingat nih, Allah mengingatkan apa yang Anda rasakan dari kenikmatan yang sekarang nikmati dan kekuasaan yang Anda sedang rasakan hari ini dan semua bentuk kenikmatan dunia ini, maka ingat itu adalah bagian terkecil. Karena Allah mengatakan Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang beriman nanti yaumul qiyamah. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan nikmatnya hanya di dunia saja. Dan Allah tidak akan menyempurnakan nikmatnya nanti yaumul qiyamah. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman, disebutkan di dalam hadis ketika di alam kubur, ketika Allah Ta'ala memberikan bagian kenikmatan di alam kubur, dengan nikmat-nikmat yang sangat agung di alam kubur, ketika diperlihatkan kepada mereka neraka dulu, lalu malaikat mengatakan sungguhnya Allah telah mengganti bagimu surga. Lalu penghuni kubur ini melihat surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, seraya mereka mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat. Kenapa orang-orang yang beriman ketika di alam kubur mereka mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat? Karena mereka tahu nikmat yang didapatkan itu sedikit dan sangatlah jauh dengan kenikmatan yang akan didapatkan nanti yaumul qiyamah di surga. Maka mereka ingin cepat sekali hari kiamat. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, ketika di alam kubur, ketika pertama kali diperlihatkan kepadanya surga, lalu Munkar dan Nakir berkata, Allah telah mengganti bagimu ini neraka. Maka mereka berkata, ya Allah, tangguhkan hari kiamat. Karena walaupun begitu dahsyatnya adab kubur, sampai disebutkan tentang adab kubur itu, ketika orang merasakan adab kubur maka dia akan menjerit, dan jeritan dia akan terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di dunia kecuali jin dan manusia. Tapi mereka mengatakan, ya Allah, tangguhkan hari kiamat. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka tahu adab neraka, siksa neraka lebih dahsyat dari adab kubur. Maka lihat Allah mengatakan, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ini sebuah peringatan dari Allah Ta'ala. Lalu Allah menjelaskan siapa orang yang akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki. Allah mengatakan, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya. Lalu Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya senda gurau saja. Jadi kenikmatan dunia ini sedikit. Kenikmatan dunia ini adalah sementara. Kenikmatan dunia ini adalah sangatlah sedikit. Kenikmatan dunia ini adalah sementara. Lalu kita ditanya dengan kalimat yang sangat singkat dikatakan oleh para ulama, pertanyaan. Kalau kita tahu apa yang diperingatkan Allah di sini, semua manusia akan mati, dan Allah menjelaskan nikmat dunia ini adalah sedikit, dan nikmat yang besar nanti yaumul qiyamah. Allah akan menyempurnakan nikmat bagi setiap hamba nanti yaumul qiyamah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Lalu kita bertanya, kenapa kita hari ini lebih besar konsentrasi untuk mendapatkan nikmat yang sedikit ini? Lalu kita lupa,
lalu kita lalai. Hati ini sempit untuk mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang abadi. Kalau kita bertanya, berapa jam kita membaca Al-Quran sehari? Berapa jam kita berdiri untuk mendapatkan dunia? Berapa menit kita membaca Al-Quran sehari? Berapa jam kita berdiri di pasar menunggu pelanggan? Kita tanya, kenapa kita konsentrasi dengan perkara yang sedikit, sementara untuk mendapatkan perkara yang hakiki kita sebentar? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kita tanya lagi, berapa uang yang kita keluarkan untuk poya-poya dunia? Berapa uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit? Dan berapa harta yang kita keluarkan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi? Kalau kita tanya pertanyaan, kita sepakat dengan hadis, bunyinya apa? Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan istana nanti yaumul qiyamah. Kita tanya, yang punya uang hari ini berapa masjid yang udah kita buat? Dan ini yang abadi. Tapi kita tanya sekarang, berapa rumah yang telah kita buat hari ini? Berapa rumah mewah yang telah kita buat hari ini? Lalu itu hanya dinikmati di dunia saja, dan ini tidak akan abadi. Dan ini akan pergi semuanya. Tapi yang ini kita lupakan. Dan itulah manusia memandang hakikat kehidupan dunia, ya. Dan mungkin poin yang terakhir nanti insya Allah dengan pertanyaan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengambil judul tadi, dunia ini adalah sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah taala, tadi sudah disebutkan poin yang sangat penting, bahwa untuk lapang dada adalah ilmu, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala saya mengajarkan Sahih Bukhari, ya, setiap hari Senin sore di Masjid Aisyah di Tasikmalaya. Judul yang sedang dibahas adalah bab ilmu, ya. Saya akan mencontohkan 2 hadis sebagai penutup tentang ilmu, ya, dan kehidupan para sahabat tentang ilmu. Kenapa para sahabat dikatakan oleh para ulama mereka lebih butuh kepada ilmu ketimbang kepada makan dan minum? Mereka menjadikan ilmu itu adalah bagian untuk semua jawaban permasalahan hidup mereka. Imam Bukhari membuat bab motivasi mencari ilmu dan mengajarkannya kepada keluarga. Jadi ada bab motivasi mencari ilmu dan mengajarkannya kepada keluarga. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis tentang kisah seorang sahabat, yaitu Uqbah ibnu Harith. Ada satu kasus yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya, dan kejadiannya dahsyat. Bagaimana? Uqbah ibnu Harith ini menikahi seorang wanita sampai beliau punya anak. Tiba-tiba ketemu dengan seorang wanita yang udah tua. Si wanita ini bilang, si ibu ini bilang, aku ini menyusuimu dan menyusui istrimu. Bayangkannya udah nikah lama, dikasih tahu bahwa istrinya adalah saudara sepersusuan. Maka beliau langsung pergi menemui Nabi SAW. Lalu beliau menceritakannya, bahwa aku ketemu dengan seorang wanita dan dia mengabarkan kepadaku bahwa beliau ini menyusuiku dan menyusui istriku. Lalu Nabi SAW berkata, kaifa wa qad qila, katanya. Ini udah dibilang. Berarti apa? Ya kamu sekarang cerai, pisah. Maka beliau pisah dengan istrinya dan menikahi wanita yang lain. Pelajaran dari hadis ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa
para sahabat, setiap ada masalah yang membuat sempit hati mereka, jawabannya adalah ilmu. Mereka lapang dada ketika datang ke ulama, datang kepada Nabi SAW. Kalau kita mencari ketenangan kepada siapa? Kepada dukun, gitu kan? Kepada paranormal, gitu. Minta air minum, minta air di botol, gitu kan. Tapi para sahabat, jawaban untuk membuat hati tenang adalah ilmu. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ini bukan satu orang, Pak, rombongan dengan wakilnya dari Bani Abdul Qais. Dan mereka dipisahkan dengan satu komunitas orang kafir yang dinamakan dengan Kufaru Mudhar. Mereka berjalan jauh ingin menemui Nabi SAW. Yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku perintah, katanya, yang Allah dengan itu akan memasukkan kami ke surga. Jadi mereka curhat dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami sesuatu yang dengannya kami masuk surga. Maka Nabi SAW mengajari syahadat, sholat, zakat, puasa. Lalu melarang beliau dengan 4 perkara. Lalu Nabi SAW mengatakan, silahkan kalian pulang dan ajarkanlah kepada keluarga kalian. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat, mereka mencari solusi kehidupannya agar mereka tenang, agar mereka lapang dadanya dengan apa? Dengan ilmu. Beda dengan kita hari ini, kita menyangka lapang dada itu kalau banyak harta. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir zaman ini banyak orang datang ke orang alim adalah minta dunia. Ustadz, apa doanya ya agar lancar usaha? Ya bukan tidak boleh gitu. Tapi apa yang ada di kepala kita, apa yang menjadi kebahagiaan itu adalah hanya dunia gitu. Bukan tidak boleh Bapak datang kepada orang alim minta diajarkan doa tentang dunia. Ada doa ya, minta dunia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dibaca setiap subuh. Tapi yang jadi masalah ini otak kita gitu, hanya dunia gitu. Datang ke kiai itu hanya yang diminta apa? Dunia. Tapi para sahabat meminta solusi untuk ketenangan adalah dengan ilmu. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan siang hari ini, hanya mengidhofatkan apa yang tadi disampaikan dan sangat cukup sekali. Dan barangkali jika ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan pertanyaan ke Ustadz Badru dan bukan ke saya, insyaallah. Baik Ustaz. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizahullahu taala, untuk satu materi kembali yang telah disampaikan untuk kita di siang hari ini dari tentang tema yaitu hakikat keberuntungan di dunia. Baik, khotbah Islam azanillahu ayakum, pemirsa media Gema Islam TV, pendengar radio Riyadul Jannah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Agung Ciamis pada siang hari ini bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas, atau mungkin boleh ada pertanyaan langsung Ustadz? Pertanyaan langsung? Ada. Misalnya pertanyaan langsung secara lisan Ustadz, afwan. Oh iya. Apa-apa. Dan melalui secari kertas. Baik. Sudah ada. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Sudah ada Ustadz? Baik, kita persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah. Ustadz, sungguh aku sangat takut kalau membaca hadis ini. Sungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Namun dia didahului oleh takdir sehingga ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia masuk neraka. Sungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan penghuni neraka,
sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sehasta. Namun ia didahului oleh takdir, sehingga ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia masuk surga. Mohon penjelasannya. Saudaraku, yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sebesar biji sawi sekalipun juga. Allah juga berfirman, wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan aku dan aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak mungkin ada orang yang bersungguh-sungguh mencari surga tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti segala sesuatu ada sebabnya. Ada orang selama hidupnya beramal soleh, ternyata setelah mendekati kematiannya, ternyata ia berbuat keburukan. Lalu ia wafat di atas keburukan tersebut. Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, tiba-tiba menyesatkan tanpa sebab, tak mungkin. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadli, ketika menjelaskan ayat atau hadis tersebut, beliau membawakan sebuah riwayat Muslim yang memberikan kepada kita penjelasan. Dalam riwayat Muslim itu kata Rasulullah SAW apa? Inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Seseorang beramal soleh 60 tahun. Bayangkan. Fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Tambahan kata-kata fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia, ini memberikan kepada kita sebuah isyarat, kata beliau, bahwa di sana ada yang disebut dengan dasaisul qalb, sesuatu yang tersembunyi di hati. Ya betul dia beramal soleh, tapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Bisa jadi yang pertama misalnya, dia beramal soleh karena riya, hanya karena ingin disebut apa? Qari misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Ahli ibadah misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Alim ulama misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Pemberani misalnya. Sekarang kalau misalnya orang seperti ini kira-kira wafatnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, Pak? Su'ul khatimah. Kalau ada orang sholat, pas sedang sholat meninggal dunia, antum bisa pastikan nggak dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan wafatnya apa? Husnul khatimah. Tapi apa yang ada di hati manusia siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Kalau misalnya dia sedang sholat dalam keadaan riya, ingin dilihat orang, kayak ginian nih su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Iya. Berarti di sana ada sebabnya. Atau yang kedua bisa jadi ia tertipu dengan banyaknya amal. Saya sudah banyak amal. Karena sudah banyak beramal, akibatnya apa? Terkena penyakit ujub. Kata Ibnu Qayyim, ujub dengan amal soleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Kenapa? Ibnu Taimiyah menjelaskan ya dalam sebuah risalah beliau, bahwa ujub itu terdapat padanya jenis kesyirikan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Ujub itu bisa membatalkan amal. Nah, dia Masya Allah banyak beramal soleh, banyak, tapi ia tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Akibatnya menimbulkan ujub bahkan sombong.
Kalau ia meninggal dalam keadaan seperti itu, kira-kira su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Sombong itu termasuk dosa besar tidak, Pak? Termasuk dosa besar. Atau misalnya dia sudah banyak beramal soleh, dia tertipu dengan banyaknya amal, akibatnya dia menganggap remeh maksiat. Saya sudah banyak sholat, saya sudah banyak ini, nggak apa-apalah saya berbuat maksiat sekali-kali, kan amal saya udah banyak. Pas maksiat meninggal. Maka seakan-akan hadis ini justru cambuk buat kita. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kamu yang sudah banyak beramal soleh, jangan kamu tertipu dengan banyaknya amal kamu. Istiqomah terus di atas amal kamu. Jangan sampai kamu menganggap remeh maksiatmu. Jangan sampai kamu menganggap remeh maksiat, lalu kamu berbuat maksiat, ternyata kamu wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi tidak mungkin Allah zalim. Maka dari itulah, kalau kita tidak ingin seperti itu, berarti kita juga harus mencari sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Ya diantaranya tadi, memelihara keikhlasan dalam beribadah. Di antaranya tadi, jangan sampai kita terkena penyakit ujub, merasa bangga diri dengan apa? Amal saleh, apalagi bersombong dengan amal saleh. Di antara tadi, jangan sampai karena banyaknya amal kita menganggap remeh apa? Maksiat. Makanya ya akhi, ketika kita beramal saleh, jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Karena kita tidak tahu amal mana yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan harta, ya, apa yang mereka telah berikan, hati mereka merasa takut sekali. Kata Ibnu Katsir apa? Artinya mereka berinfak dalam keadaan hati mereka takut tidak diterima oleh Allah karena belum bisa melaksanakan syarat-syarat yang telah Allah inginkan. Sebagai kehati-hatian dan rasa takut. Sekarang pertanyaannya, antum yakin enggak amalan antum sudah diterima sama Allah? Yakin? Kita enggak yakin, tahu dari mana? Jangan merasa, sama sekali jangan merasa amal saya udah banyak, insya Allah saya terima semuanya. Dari mana kita tahu? Kalau Abdullah bin Umar saja nggak pede. Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau aku tahu ada satu solatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bayangkan. Nah inilah saudaraku, justru sebetulnya hadis ini cambuk. Hadis ini jangan dianggap, loh kok tiba-tiba Allah sesatkan orang, udah beramal soleh 60 tahun, tiba-tiba disesatkan. Gak mungkin Allah zalim. Kita katakan pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Allahu a'lam. Antum lagi lah, antum dulu. Pasang lagi. Antum dulu, gantian. Apabila di daerah saya selalu membaca kunut nazilah, apakah saya harus mengikuti atau tidak? Kunut tersebut dibacakan saat sholat fardu kecuali subuh dan isya. Ya, kunut nazilah. Jadi kunut dalam perkataan para ulama itu ada 3 macam kunut ya, yang dibahas oleh para ulama. Pertama adalah kunut witir, yaitu kunut yang dibaca oleh imam atau seseorang dalam sholat witir, yaitu sebagaimana tercantum dalam hadis Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu kunut Allahumma hdini biman hadait. Yang kedua adalah kunut nazilah, yaitu kunut
yang apabila ada sesuatu yang menimpa kepada kaum muslimin, seperti ya, musibah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, itu sebuah doa untuk orang kafir. Yang ketiga yang kita kenal adalah kunut yang ada di tengah kaum muslimin adalah kunut subuh. Dan kunut nazilah disunahkan dalam syariat Islam. Tetapi wallahu alam kunut nazilah ini itu tidak dikontinyukan kunut nazilah. Jadi tidak dikontinyukan dalam setiap waktu sholat sepanjang hidup kaum muslimin sepanjang tahun. Sebab Nabi SAW juga ketika sejumlah pembaca Quran itu dibunuh oleh satu kaum di antara kaum orang kafir, Nabi SAW berkunut cuma sebulan dan tidak mengkontinyukan kunut. Dan untuk kunut nazilah, wallahu ta'ala alam, untuk hari ini itu harus memang kebijakan dari Amirul Mukminin wa al-ulama. Artinya kapan kita menunaikan kunut nazilah untuk saudara kita ataupun ketika dapat musibah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu tidak setiap orang punya kebijakan untuk mengadakan kunut nazilah. Tetapi kunut nazilah ini mestinya adalah satu kebijakan yang diambil oleh pemimpin muslim dan para ulamanya. Jadi oleh pemimpin kaum muslimin dan ulamanya. Kalau dipandang oleh orang-orang yang punya ilmu dan ulama dan amir, kunut nazilah ya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah tidak dilakukan dengan istimbat sendiri-sendiri satu kampung atau satu orang atau ustadz tertentu ya. Karena kunut nazilah ini berkaitan dengan masalah besar gitu. Ya seyogianya begitu gitu. Dan tentunya apa yang ditanyakan kunut nazilah dilakukan dalam setiap saat, maka ini lam yathbut ani Nabi sallam. Artinya ini tidak ada dari petunjuk Nabi sallam dan termasuk mukhalafatus sunnah. Jadi menyelisihi sunnah. Kalau setiap, apalagi di sini juga dikecualikan subuh dengan isya. Nah ini juga pengecualian untuk selamanya tidak subuh dengan isya. Maka ini juga sesuatu yang tidak tetap dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya imamnya dinasehati gitu ya, karena tidak ada kunut yang sepanjang hidup gitu ya dilakukan oleh kita. Allah Taala alam. Bagaimana metode mendakwahi keluarga utamanya orang tua, tetapi orang tua sering tidak terima apabila dikasih tahu tentang suatu hal yang hak atau sunnah. Saya mau tanya, sejauh apa baktimu sama orang tuamu? Jangan ya kita ingin diterima oleh orang tua sementara bakti kita kepada orang tua masih sangat jauh. Seharusnya kamu berusaha. Yang harus kamu pikirkan adalah yang pertama, bagaimana kamu berbakti semaksimal mungkin kepada orang tuamu. Saya yakin kalau orang tua melihat anaknya itu sangat berbakti kepada dirinya, Pak, dia biasanya akan mendengar ucapan anaknya. Dia akan sayang sama anaknya, insya Allah biidznillah. Ya. Maka itu yang pertama, upayakan dulu baktimu kepada orang tuamu itu difulkan. Sebelum engkau mendakwahi dia, engkau harus bisa berusaha untuk berbakti kepada orang tua itu. Sebagai apa? Pemberian contoh bahwa kamu memang betul-betul telah melaksanakan apa? Sunnah. Jangan sampai kita semangat ingin mendakwahi orang tua kita, kemudian orang tua kita menolak, kita marah-marah sama dia, kita melotot dan yang lainnya, kesal. Ya. Dari satu sisi kita ingin menyampaikan sunnah, tapi dari sisi lain kita meninggalkan apa? Sunnah. Meninggalkan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua semaksimal mungkin dengan apa yang kita mampu. Selain berbakti kepada orang tua juga berbuat ihsan kepada orang tua. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wabil walidaini ihsana.
dan kepada dua orang tuamu berbuat ihsan. Kata sebagian ulama, berbakti kepada orang tua tidak cukup sebatas tidak menyakiti hatinya, tapi juga harus dengan apa? Ihsan. Berbuat ihsan dengan ucapan lembut, dengan pemberian, dengan apa yang bisa kita bantu sama orang tua kita. Ya. Yang kedua, mendakwahi orang tua butuh kepada sopan santun, kelembutan. Karena beda orang tua yang kita hadapi ini. Tidak boleh kita kerasi. Kalau Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan kamu ucapkan kepada kedua orang tua apa? Uff, cis. Wala tanharhuma, jangan dibentak. Nah, terkadang seorang anak karena kesel orang tuanya nggak mau terima, dibentaknya. Ya. Nah, bagaimana ini? Maka dari itu seorang yang ingin mendakwahi orang tuanya, pikirkan baik-baik cara yang terbaik buat orang tua saya bagaimana. Sambil dia juga terus menggali ilmu, memperdalam, supaya dia bisa membawakan ya hujah-hujah kepada orang tuanya itu ilmiah, dalilnya jelas, dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, menjelaskan dengan kelembutan. Ya. Dan tentunya tidak mungkin sekali kita dakwahi, dua kali kita dakwahi langsung berubah, gak mungkin. Jangankan kita, Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Talib, sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, akan tetapi Allah yang memberikan siapa? Hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita dakwahi aja. Hidayah di tangan Allah, dan jangan tergesa-gesa. Jangan kita pengen orang tua saya berubah simsalabim kayak megaloman gitu, langsung berubah bus gitu. Gak mungkin, Mbak. Manusia, apalagi kamu anak, apalagi kamu kurang baktinya, biasanya orang tua gak bakalan dengerin siapa kamu. Anak baru kemarin kok udah petantang petenteng. Iya. Sulit, Pak. Kan di sini ya penting sekali akhlak terhadap orang tua, itu sangat penting sekali. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran khairul jaza. Kembali kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Bardussalam hafizahullahu taala dan juga Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala untuk materi yang telah disampaikan dan juga beberapa jawaban yang telah dijawab pada kesempatan di siang hari ini. Kami mohon maaf sekali lagi kepada jemaah yang telah menuliskan pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada pada siang hari ini. Dan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian Anda, dan tentunya pemirsa Media Gema Islam TV, pendengar Radio Riyadul Jannah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.